Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Bu. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan ya materi yang kemarin dari siapa ya, Dek, kuliahnya yang Respon, sudah? respon, respon. Kinson, Mm-mm. Diare. ini Parkinson, apa ya? Berapa pertemuan sudah, Bu Erni? 5 ya? Iya, Ibu, 5 pertemuan. Apa? Apa aja? Sudah? Belum, Belum. Bu Oke. Adi. Eh, Bu Ade ya, ya. Harusnya materinya Bu Ade dulu ya. Saya nanti apa namanya karena ini bipolar disorder itu kaitannya sama skizofren ya. Jadi gangguan kejiwaan ya. Tapi tidak apa-apa saya menyampaikan. Jadi kadang-kadang itu kalau senang itu terlalu senang, kalau sedih terlalu sedih. Nah, itu merupakan dari bagian dari kejiwaan. Nah, ini pun nanti kalau yang apa namanya untuk menerapinya itu juga nah, gila, tahu ya, antara beda antara orang gila sama orang yang bipolar disorder itu beda. Jadi jangan disamakan nantinya ya. Dan terapinya pun nanti ya memang terapinya itu terapi yang ke arah kejiwaan. Jadi psikis ya, psikisnya. Jadi mempengaruhi apa namanya gangguan perasaan yang ditandai oleh perasaan gembira berlebih. Kalau gembira itu dinamakan fase manik ya, hipomanik dan sedih berlebihan atau yang dinamakan fase depresi. Jadi kalau gembira, pasien ini kalau gembira sangat gembira melebihi gembiranya normal, orang normal seperti itu. Kemudian ada fase gembira langsung berubah menjadi fase sedih. Nah, seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri dari gangguan bipolar. Gangguan bersifat ini ya, gangguan ini bersifat episodik, nah, berisiko kambuh dan berpotensi mencapai kesembuhan yang cepat jika mendapatkan tata laksana yang adekuat dan segera. Gembira, gembira pun nggak akan gembira yang terlalu gembira yang berlebihan.
antara dua ini. Ya, nanti diharapkan dengan tata laksana terapi yang diperoleh pasien ini akan seimbang antara gembira yang diperoleh pasien, yang dirasakan pasien, dan kesedihan yang dirasakan oleh pasien. Ini mengalami keseimbangan, seperti itu ya. Jadi penderita itu bisa merasa sangat bahagia, kemudian bisa menjadi sangat sedih. Jadi bipolar ya, ada fase manik, naik, dan fase turun yang dinamakan depresi. Jadi depresi ya turunnya banget. Kemudian kalau manik atau fase yang naik itu fase bahagia, bahagianya yang ini untuk gejala fase manik ya, fase bahagia ya, itu yaitu sangat bersemangat, senang atau mudah tersinggung. Nah, itu ya. Ya sangat bersemangat. Kalau semangat sangat bersemangat, kemudian senang sangat senang. Terus kemudian merasa sangat gelisah. Nah, kemudian sulit tidur, juga kehilangan nafsu makan, berbicara dengan sangat. Terus kemudian merasa seperti pikirannya berpacu. Jadi mau ngejar sesuatu yang ada di pikirannya. Jadi pikirannya itu tidak sejalan dengan apa yang dibicarakan, seperti itu. Kemudian berpikir bisa melakukan sangat berbakat dan sangat kuat, tidak ada yang menandingi. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Kayak apa ya? Mungkin kalian sering melihat orang itu bahagia merasa dirinya paling kuat sendiri pasien itu. Tetapi ketika itu sedih merasa paling jelek sendiri. Jadi itu antara berbeda antara yang fase bipolar antara fase senang, bahagia atau fase yang sedih. Rendah. Nah, seperti itu. Itu adalah fase depresi. Jadi berkebalikan kan? Berkebalikannya itu hampir 180 derajat. Yang satunya di atas, satunya langsung jatuh ke bawah. Nah, itu. Nah, ini dalam satu orang, bukan dalam dua orang. Dalam satu pasien mengalami dua masalah ini. Jadi kalau sedih, merasa sedih itu merasa paling bawah sendiri, merasa paling jelek sendiri. Terus kemudian merasa tidak punya tenaga untuk beraktivitas. Jadi merasa sudah paling jatuh nih posisinya depresi ya.
sulit tidur. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke arah depresi ya, sulit tidur. Paling pintar sendiri. Nah, merasa paling pintar sendiri. Kalau waktu fase depresi, merasa dia tidak bisa sendiri, tidak bisa berkonsentrasi. Bahkan pada pasien itu sangat-sangat sedih, kemudian sangat-sangat terpuruk dan apa namanya mempunyai pikiran untuk percobaan bunuh diri. Nah, seperti itu. Itu adalah ketika fase depresi. Mungkin kalian bisa bertanya ya, mungkin ada di sekeliling kalian yang seperti ini. Apa namanya? Oh, saya punya teman yang ketika senang senang sekali merasa paling bisa sendiri. Tetapi ketika berubah menjadi fase sedih atau depresi itu sangat merasa dia itu nggak mau bergaul sama teman-teman yang lain juga nggak mau. Terus kemudian dia itu eh, merasa itu paling jelek sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin eh, kalian punya teman yang seperti itu. Nah, itu juga bisa ke arah bipolar. Nah, apa yang kita sarankan? Ya mungkin seperti itu harus dibawa ke dokter psikiater, psikiatri ya, dokter jiwa. Nah, itu nanti akan diobati, akan diterapi oleh dokter jiwa untuk menyeimbangkan antara fase manik dengan fase depresi ini. Ini penyebabnya ya, penyebab bipolar itu faktor keturunan itu menempati 80-90% faktor keturunan. Jadi kalau ada riwayat keluarganya menderita bipolar, kemungkinan bisa diturunkan ke apa namanya itu keturunannya ya, sekitar 80-90% dari genetik. Kemudian ini ya penyebabnya bipolar itu ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Jadi tidak seimbang ya antara di situ untuk mengontrol eh, pusat pengontrol kesedihan dan pusat pengontrol kebahagiaan itu tidak seimbang. Dan bahkan bisa terjadi mungkin penyebab yang lainnya adalah trauma pada kepala. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu penyebab dari bipolar. Jadi tidak semerta-merta dari faktor genetik atau keturunan ya, bisa juga karena trauma kepala. Terus kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu ini ya karena faktor lingkungan ya mungkin pola tidurnya ya pola tidur yang berantakan itu juga bisa mempengaruhi kondisi bipolar. Misalnya faktor pola tidur malam sering bergadang terus kemudian tidurnya siang terus sering sering tidur jam 2 jam 3 malam nanti siang baru tidur. Nah, seperti itu. Kemudian faktor nutrisi, misalnya terjadi defisiensi asam amino esensial. Nah, ini juga bisa menyebabkan bipolar. Jadi tidak semerta-merta faktor keturunan, tapi memang faktor keturunan itu menempati 80-90% dari kejadian. Ini untuk faktor resikonya. Jadi faktor resikonya apa? Nah, faktor resiko pasien-pasien bipolar itu jika pasien mengalami stres berat. Nah, stres yang berlebihan. Nah, itu bisa mengarah ke apa namanya bipolar, kejadian bipolar. Jadi nanti semua gini, kita tidak boleh berpikiran bahwa yang datang ke dokter psikiater atau psikiatri atau dokter jiwa itu adalah pasien yang gila. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu, salah. Jadi, bahkan kebanyakan sekarang yang datang untuk berobat ke dokter jiwa itu adalah pasien-pasien yang mengalami stres.
beda stres karena mungkin pekerjaan, karena lingkungan, karena mungkin faktor lain. Itu beda sama orang gila gitu ya. Beda. Jadi apa namanya ODGJ itu beda dengan orang yang stres. Mungkin stres itu ditimbulkan karena misalnya karena pekerjaan. Nah, pekerjaan misalnya pekerjaannya terlalu banyak sehingga di situ timbullah stres kan, stres. Nah, stres karena pekerjaan itu nanti akan mempengaruhi dari asam lambungnya. Asam lambung akan meningkat. Nah, itu salah satu stres ini ditandai karena peningkatan asam lambung. Peningkatan asam lambung ini tidak bisa terkontrol. Nah, diobatin dengan obat untuk asam lambung pun tidak mempan. Nah, seperti itu tetap stres. Ketika ada pemicunya tetap stres seperti itu. Nah, kebanyakan dari pasien-pasien yang datang ke dokter jiwa itu, karena stres dari lingkungannya, mungkin lingkungan pekerjaan atau lingkungan dari yang lainnya, keluarga atau apa. Nah, seperti itu. Nah, itu banyak yang ke situ ke dokter jiwa. Nah, akhirnya setelah diobati dengan untuk menekan saraf stresnya ini biar tidak timbul stres. Nah, itu nanti pasien dikasih obat kan, dikasih obat. Nah, itu kemudian pasien merasa tenang di situ, bisa tidur. Yang awalnya stres kan, karena stres akhirnya nggak bisa tidur. Kemudian dikasih obat itu, pasien bisa tidur, terus bisa melaksanakan aktivitas, terus kemudian asam lambungnya juga membaik. Nah, itu. Yang saya temui di rumah sakit kebanyakan itu. Jadi awalnya pasien itu ke dokter jiwa bukan karena pasien itu gila, bukan. Tetapi pasien itu bisa karena pekerjaan. Nah, ada pekerjaannya nelayan. Nah, situ ya biasanya banyak ya yang dari daerah Trenggalek itu juga banyak yang berobat ke Kediri. Nah, itu karena pasiennya juga itu karena pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kemudian timbullah asam lambung itu. Asam lambungnya kok nggak bisa diobatin, akhirnya dibawa ke dokter psikiatri. Dokter psikiatri ternyata bisa menyembuhkan dengan pengobatan dari psikisnya, psikiatrinya itu. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara dokter jiwa ya, itu nggak boleh kita, oh yang ke dokter jiwa itu semuanya pasiennya itu gila. Itu enggak, salah. Itu ya. Termasuk pasien bipolar. Pasien bipolar itu juga nanti diobati oleh dokter kejiwaan. Itu ya, spesialis jiwa. Nah, itu. Ini ya, untuk faktor resikonya yang pertama mengalami stres berat. Jadi pemicunya stres berat. Kemudian kejadian traumatik, misalnya ada sesuatu yang membuat dia trauma, pasien itu trauma. Terus kemudian kecanduan minuman beralkohol atau obat terlarang. Nah, ini juga menjadi faktor resikonya. Terus kemudian juga riwayat keluarga yang mengidap bipolar. Itu menjadi faktor risiko pasien terkena bipolar disorder. Ya. Untuk tata laksana terapi, yaitu yang pertama adalah tata laksana terapinya dengan konseling. Jadi ketika pasien itu datang ya ke dokter psikiatri, nah itu nanti di konseling pasien itu di apa namanya itu dipancing pasiennya itu agar bercerita. Nah, seperti itu, bercerita bagaimana tentang dia. Nah, itu dokternya itu nanti langsung bisa menyimpulkan, oh ini seperti ini, seperti ini. Biasanya pasien baru yang dokter psikiatri itu nanti sampai dia itu pasien itu bercerita tentang dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Bahkan misalnya sama orang tua atau misalnya sama keluarga. Nah, seperti itu ya. Itu bahkan nanti juga si pasien itu akan bercerita sehingga dokternya itu tahu, oh permasalahan si pasien itu pada ininya. Nah, itu. Jadi eh, dokter psikiatri itu akan berbeda dengan psikolog. Kalau psikolog itu tidak mengobati, tetapi dia itu kalau psikolog itu kan dia membaca kan, terus kemudian sebagai tempat curhatan. Nah, seperti itu. Kemudian psikolog itu menerapi dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Tapi kalau psikiatri itu psikolognya juga punya, jadi
seakan-akan menerapinya dengan obat aja, tetapi dengan pasien itu bercerita, nah seperti itu, dan juga menerapi dengan terapi pengobatan atau farmakologi. Terus kemudian juga perubahan gaya hidup ya, yang tadi tidurnya tidak beraturan, nah itu harus dirubah gaya hidupnya, biar tidurnya itu teratur. Jadi untuk ritme tidurnya teratur. Terus kemudian juga terapi obat ya, dengan pemakaian obat-obat sehingga menyeimbangkan ini tadi ya antara dua sifat tadi, antara sifat bahagia dengan sifat yang sedih. Untuk goal of treatment-nya ya, untuk terapinya yaitu treatment-nya apa sih tujuan terapinya? Yaitu ya itu ya. Jadi tujuannya di sini bisa mengontrol pasien ya. Jadi pasien itu dikontrol ya, dimonitoring pasien itu dimonitoring biar pasien itu tidak terlalu sedih atau tidak terlalu bahagia. Kemudian mengaktifasi stresornya. Jadi yang membuat pasien itu tercetus dari stresornya. Misalnya stresornya ini, oh karena dia itu dikenai banyak pekerjaan, nah, seperti itu. Nah itu mengantisipasi stresornya ini harus dibuang stresornya ini biar pasien itu tidak terjatuh. Misalnya ketika sedih banyak kerjaan, akhirnya dia sedih, kemudian ke arah depresi. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau di stresornya dikasih hadiah, hadiahnya berlebihan. Nah, seperti itu apa atau bagaimana kesalahan dia sehingga dia bahagianya yang sangat berlebihan. Nah, itu diantisipasi dari stresor yang memicu ke arah fase manik atau fase depresinya. Kemudian ini ya, meminimalkan kekambuhan. Nah, kekambuhannya itu karena apa? Kekambuhannya misalnya karena stresor ya, stresornya harus dihindari untuk meminimalkan kekambuhan. Terus kemudian mengatur pola aktivitas dan pola tidur. Ya ini ya. Jadi dirubah gaya hidupnya dengan mengatur pola tidurnya, pola aktivitasnya. Ini adalah tujuan terapi dari bipolar disorder. Ini untuk emergency treatment. Jadi kalau pasien sudah terjatuh, misalnya pasien bipolar terjatuh pada fase sedih atau fase depresi, nah itu emergency treatmentnya pakai apa? Jadi pakai pengobatan, harus disontek dengan haloperidol ini. Nah haloperidol ini nanti diberikan secara intramuskular, disuntik biar pasiennya tenang. Jadi ke arah depresinya nggak jatuh banget ke arah depresi supaya pasien lebih tenang lagi dengan penyuntikan obat haloperidol. Terus kemudian bisa dengan terapi atipikal. Atipikal itu bisa menggunakan obat yang olanzapin dan risperidon. Jadi untuk terapi atipikal ini mungkin dikonsumsi rutin ya olanzapin dan risperidon. Nah, kalau haloperidol ini ketika pasien itu jatuh aja, ketika kena stresornya kemudian jatuh ke fase depresi. Nah, seperti itu boleh disuntikan haloperidol ini supaya tidak jatuh ke benar-benar keadaan yang depresi. Ya. Terus kemudian bisa dengan injeksi lorazepam 1-2 mg. Nah, ini untuk terapi jangka pendek untuk manik yang ini. Jadi ketika bahagia nggak biar tidak terlalu sangat bahagia sekali pasien tersebut. Nah, itu pada masa maniknya maka bisa disuntikkan lorazepam. Jadi biar seimbang. Jadi bisa dikontrol pusat bahagianya, ambang bahagianya itu. Ini untuk pengobatan episode manik ya. Jadi episode manik mungkin kalian nanti ada, kalau sekarang kan banyak ya dokter jiwa ya. Dokter jiwa banyak, nanti habis ini kalian PLK mungkin ada beberapa rumah sakitnya yang melayani polijiwa. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kalian harus kenal ya obat-obatan dari polijiwa. Bahkan di saya di rumah sakit yang tempat saya bekerja itu satu hari itu resep dari jiwa bisa 200 resep. Itu hanya dari polijiwa. Nah, itu apakah orang itu stres semua? Enggak. Nah, saya bilang tadi. Nah, mungkin karena stres juga ada, bukan karena gila. Apa gila semua? Enggak. Misalnya kalau pasien gila ya, pasien gila
ODGJ, nah seperti itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dia memberontak, itu langsung disuntikkan tadi haloperidol tadi biar tenang. Terus kemudian pasiennya tidur, nah seperti itu. Itu ketika pasien gila. Tetapi yang datang bukan hanya pasien, kalau pasien gila rata-rata sedikit, yang paling banyak adalah pasien yang stres. Stres, tidak bisa mengelola pikirannya, kemudian ke arah lambungnya. Nah, lambungnya itu jadi lambungnya jadi kronis ya, asam lambungnya. Nah, itu kemudian tidak bisa diobatin dengan pengobatan lambung, kemudian dibawa ke dokter jiwa. Kebanyakan gitu. Bahkan kadang-kadang yang namanya pasien ya, pasien itu nanti kalau kalian di rumah sakit juga harus meng-KIE si pasien. Jadi pasien itu bermacam-macam ya. Ada yang memang gangguan psikisnya, gangguan psikologinya. Nah, seperti itu. Kalau sampai pasien itu sudah gangguan psikologinya, tidak bisa mengontrol pikirannya, bukan ke arah stres lagi, tetapi sudah psikologinya sudah terganggu. Nah, itu pun kalian harus rajin-rajin untuk meng-KIE si pasien tersebut. Kadang-kadang pasien itu eh, karena merasa dirinya itu apa namanya itu sembuh dengan diberikan obat dari dokter. Kemudian ketika ada tetangganya yang merasa itu Pak nggak bisa tidur, terus kemudian stres karena pekerjaan, asam lambungnya naik, tidak bisa tidur, kemudian dikasih obat yang jatahnya si pasien tadi. Sehingga pasien balik lagi ke rumah sakit, obatnya habis, padahal sebagian obatnya itu diberikan tetangganya. Itu banyak yang kayak kejadian seperti itu. Nah, itu nanti tanggung jawab kita untuk melakukan KIE ke pasien tersebut. Bahkan kadang kalau sudah psikisnya, pasien sudah kena psikis ya, psikolognya kena, psikologisnya kena. Nah, itu kebanyakan kalau pasien ini kan dapat obat racikan dalam kapsul. Yang dinamakan kapsul itu kan tidak sama ya. Ada yang kadang warnanya merah sama putih, ada yang kala-kalanya itu warnanya kuning sama putih, biru sama kuning. Nah, seperti itu ya. Hijau sama kuning. Nah, itu kan nggak sama ya kapsul itu. Tergantung kita itu waktu order datangnya bagaimana kan gitu. Bulan kemarin pasien dikasih kapsul warna merah dan hitam. Nah, itu warna merah dan hitam kapsulnya. Itu kan tutupnya merah, yang apanya itu sumbunya yang bawahnya itu adalah hitam. Nah, seperti itu merah dan hitam. Kemudian ketika pasien datang lagi berobat, kemudian dikasih kapsul warna lain, warnanya biru dan putih. Nah, itu pun kalau pasien sudah kena psikis, itu akan merasa nanti bulan depannya datang lagi minta, Mbak, ini obatnya kok nggak sama ya isinya. Padahal obatnya isinya sama, tetapi cuma beda warna aja. Nah itu, kalau sudah kena psikologis, beda warna pun akan mempengaruhi dari pengobatan, kualitas pengobatan. Nah seperti itu. Jadi kita harus edukasi ke pasien bahwa ini cuma warna kapsulnya aja, tetapi isinya sama. Jadi diingatkan terus seperti itu untuk pasien yang sudah gangguan psikologi. Karena kalau sudah gangguan seperti itu, isinya sama pun kalau kapsulnya itu beda, merasa itu obatnya juga beda. Gitu. Jadi kan seakan-akan psikologinya yang menyembuhkan pasien ini bukan obatnya, tetapi warna kapsulnya karena psikologinya ke situ. Itu yang kita harus rajin-rajin untuk KIE sih pasien. Jangan diberikan obat sembarang kepada orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian isi obatnya juga sama walaupun warna kapsulnya berbeda. Itu ya. Kita harus rajin kalau misalnya KIE ya, KIE ke pasien-pasien yang sudah gangguan psikologis. Nah, ini untuk episode manik itu ada episode ringan, episode sedang, kemudian ada short term adjuvan terapi. Jadi terapi tambahannya bagaimana gitu ya, ada mix episode. Untuk mix episode itu adalah episode ringan dan sedang. Untuk episode ringan itu bisa menggunakan monoterapi kalau maniknya itu masih ringan. Jadi monoterapinya bisa menggunakan lithium atau valproat atau antipsikotik gitu ya. Jadi bisa menggunakan asam valproat aja itu untuk episode ringan.
Tapi kalau sudah episode sedang, pasien ya pada episode manik tetapi episodenya sedang, itu menggunakan kombinasi. Bisa menggunakan kombinasi litium dengan antipsikotik atau valproat dengan antipsikotik. Nanti antipsikotik apa aja tonya obatnya nanti saya bahas di belakang. Kemudian bisa menggunakan short-term adjuvan terapi ya, misalnya adalah benzodiazepin. Nah, terus kemudian dengan mixer episode itu menggunakan valproat. Nah, kalau mix biasanya ringan sama sedang menggunakan tambahan dengan valproat gitu ya. Jadi ini semua siapa yang menerapi? Ya dokter. Biasanya digunakan dua kombinasi atau bahkan kombinasinya enggak dua, kadang tiga, kadang empat. Nah, kadang ada 5 dalam satu resep. Kemudian diracik jadi satu kapsul seperti itu. Nah, ini ya untuk antipsikotiknya bisa menggunakan antipsikotik atipikal. Nah, itu kalau atipikalnya lebih besar dari tipikal, maka bisa menggunakan valproat atau ditambah dengan karbamazepin atau oxcarbazepin. Biasanya karbamazepin yang paling sering digunakan sama valproat ini, asam valproat. Kemudian jika pasien menggunakan obat antidepresan harus dilakukan tapering, kemudian di stop. Jadi kalau menyetop untuk obat-obat antidepresan itu tidak boleh langsung ya, karena di situ mempunyai efek ketergantungan kan obat-obat antidepresan itu. Kalau di stop langsung, itu bisa pasien itu langsung jatuhnya itu apa ya kayak reseptornya yang telah misalnya reseptornya tadi yang di ini kan mekanismenya ke arah gabanya ya. Itu yang semula itu ditekan kemudian langsung dihentikan. Nah, itu nanti tidak bisa menyesuaikan lahan perlahan. Jadi mesti mengalami gangguan yang sangat kalau misalnya penyetopannya langsung. Jadi sama aja kayak misalnya pasien menggunakan steroid ya. Pasien menggunakan steroid dengan dosis yang tinggi itu nanti harus ditapering. Jadi tapering off itu kan dosisnya dikurangi dikit-dikit bisa karena steroid itu adalah hormonal, obat hormonal sehingga diharapkan dengan pengurangan dikit-dikit tubuh itu bisa menyesuaikan dengan memproduksi hormon. Kalau langsung di stop dengan dosis yang tinggi, ini tubuh akan kaget. Hormon yang ada di dalam tubuh mesti akan tambah kacau karena belum mempersiapkan diri. Kalau dikurangi dikit-dikit, nanti hormon yang ada di dalam tubuh bisa menyesuaikan sudah ada produksinya dikit-dikit sehingga tubuh itu tidak akan kalau di stop. Sama dengan antidepresan ini, tidak boleh langsung di stop, tetapi dosisnya dikurangi dikit demi sedikit. Ya, untuk first line-nya yaitu ya bisa menggunakan tambahan karbamazepin atau tambahan antipsikotik lainnya. Nah, ini yang dimaksud tadi ya untuk manik ya. Jadi untuk litium ya ini ya bisa digunakan monoterapi ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan antikonvulsan seperti contohnya karbamazepin, valproat. Ya ini ya, di valproat kemudian gabapentin, levetiracetam. Nah, yang paling sering digunakan eh, di rumah sakit ada karbamazepin, divalproat, gabapentin, dan levetiracetam. Nah, ini ya. Yang lainnya produknya hampir tidak ada ya sakit antikonvulsan yang lainnya. Kemudian antipsikotik yang digunakan misalnya contohnya adalah aripiprazol zonian seperti itu. Kemudian clozapin, haloperidol, olanzapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon itu hampir tidak pernah ya. Yang paling sering adalah ini. Jadi ini untuk antipsikotik itu enggak satu aja. Biasanya dokter itu merasakan double-double. Jadi kayak aripiprazol nanti ditambah dengan olanzapin, nah itu. Jadi bukan monoterapi, tetapi menggunakan terapi kombinasi. Sebenarnya bisa monoterapi, tapi nanti kan mesti dokter itu mengevaluasi keadaan si pasien. Dengan monoterapi itu bisa atau enggak, atau perlu tambahan dari antipsikotik lainnya. Jadi ingat ya, untuk antipsikotik juga itu juga nanti ke arah psikis kan. Jadi bisa ketergantungan. Jadi untuk
menghentikannya harus di tapering juga. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan tidak mengenai ini? Mungkin di sini kalian nanti kalau kerja di apotek itu jarang ya menemukan. Mungkin yang menemukan adalah gabapentin, itu mungkin ada sediaannya. Asam favoat itu mungkin ada. Nah, itu yang lainnya kayaknya jarang. Jadi tidak semua. Mungkin kalau kalian nanti walaupun eh, kerja lapangan di apotek itu belum tentu semua apotek itu menyediakan obat-obat untuk kejiwaan, gitu ya. Jadi tidak semua. Kalau nanti kalian waktu apoteknya ternyata ada obat-obat kejiwaan ya kalian belajar untuk itu. Nah, oh ternyata obat jiwaan tuh ini antipsikotik ini itu. Oh ini bisa digunakan untuk bipolar, bisa digunakan untuk kontrol stresnya. Ada yang ditanyakan nggak dari sini? Ada tidak? Sebenarnya ini itu harusnya gabungan sama skizofrenia atau kalau epilepsi kan asam lawat ya. Epilepsi beda sama skizofrenia. Jadi satu gabungan antara bipolar sama skizofrenia. Jadi obatnya itu ya hampir sama untuk mengontrol reseptor GABA-nya itu. Itu. Ada yang ditanyakan tidak? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada teman ya, oh teman ini kok ternyata mengkonsumsi obat kejiwaan. Jadi itu bukan karena gila ya. Ingat ya. Jangan jangan berpikiran, oh ini ke dokter jiwa itu karena gila. Bisa jadi karena mungkin kuliahnya terlalu banyak sehingga stres membuat stres kan tingkat stres tiap individu itu berbeda-beda ya. Jadi kalau sudah ke arah stres mungkin ada beban kuliah ditambah beban keluarga di mana keluarganya itu misalnya broken home atau bagaimana. Nah, itu kemudian temanmu ini kemudian berobat ke dokter jiwa itu bukan karena gila. Nah, itu karena mungkin karena untuk mengurangi stresnya tadi biar tidak terjatuh ke depresi maka dikasih obat-obatan untuk skis tadi, antipsikotik tadi gitu ya. Jadi ya seperti ini memang kalian nggak bisa. Kalau dulu kan, oh ke dokter jiwa berarti pasien ini mesti anak ini mesti gila. Oh pasien ini gila gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita sudah belajar seperti ini ya. Jadi kita tidak boleh mengejat bahwa pasien yang semuanya ke dokter jiwa adalah pasien gila. Itu enggak seperti itu. Gitu ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah kali ini. Belum ada ya pertanyaan ya? Ibu izin bertanya mengenai Iya. pengganti pertemuan ketujuh itu dilaksanakan kapan, Ibu? Karena minggu depan itu sudah UTS. Oh, minggu depan sudah UTS ya? Mungkin Iya, Sabtu bisa. Kok untuk cepet ya UTS? Oh, kebanyakan libur ya, ini ya. iya Ibu. Sabtu jam Sabtu berapa bisa. nih? Sabtu saya mungkin Sabtu jam 10-an gitu, Mbak. Bisa? Iya Ibu, bisa. Oke, Sabtu aja ya, jam 10-an ya. Berarti nanti saya 2 materi, setelah itu, setelah UTS ya. Materi sisanya setelah UTS, gitu. Gabung sama Bu Ade nanti. Iya Ibu. Oke. Gini, biasanya saya itu ujian itu tidak ikut ujian di UTS-nya, tapi saya ujiannya di UAS-nya. Kalian kalau minggu depan masih mau UTS, kalau kalian mau kuliah Sabtu, gak apa-apa. Kalau misalnya kalian itu, Bu, saya masih mau belajar karena semester ini banyak. Itu boleh nanti setelah UTS saja kalian rapel gitu loh, khusus saya. Jadi kalian masih punya waktu untuk belajar di UTS ini. Nanti UTS-nya ini materinya dari Bu Erni aja. Saya gabung ke UAS-nya. Gitu. Nanti tolong dirembukan ya Mbak ya. Kalau misalnya ternyata semester ini banyak Bu yang belum yang harus saya pelajarin gitu. Kalau misalnya kebanyakan nanti Sabtu saya harus kuliah lagi, saya belum bisa. Nanti nggak apa-apa dirapel
setelah UTS saja gitu. Atau mungkin waktu-waktu UTS, kadang-kadang kan waktu UTS hari Sabtu gitu kan sudah free ya, Sabtu sore. Nah, seperti itu waktu minggu pertama atau minggu kedua. Biasanya jadwalnya 1 minggu atau 2 minggu tahu UTS? 2 minggu ya? Biasanya 2 minggu, Ibu. Nah, itu minggu Sabtu terakhir itu boleh kalau mau gabung itu di Sabtu terakhir aja waktu UTS itu kan kalian sudah free kan, nggak ada ujian lagi kan, itu boleh. Nanti dirembukkan dulu aja ya Mbak ya sama teman-teman ya. Oh ya gimana ya? Baik, Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Ibu. Kalau belum ada, oke, belum ada pertanyaan. Saya akhiri ya untuk kuliah malam ini. Selamat malam, semoga bermanfaat ya. Ini menambah wawasan ya, paling tidak menambah wawasan untuk kalian tentang apa namanya penyakit-penyakit pada gangguan kejiwaan ya. Ya, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.